Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Nurlaila. Saya berasal dari Pendidikan Kimia 5D dengan NIM 19080766065. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia yang kedua, yaitu tentang pengaruh aktivitas enzim alfa amilase pada saliva. Jadi untuk tujuan praktikum kali ini yaitu adalah untuk memahami faktor-faktor yang berpengaruh atau mempengaruhi pada aktivitas enzim alfa amilase. Jadi untuk dasar teori pada percobaan kali ini yaitu adalah enzim adalah suatu zat yang berperan sebagai biokatalisator di dalam tubuh. Biokatalisator yaitu adalah zat yang berperan untuk mempercepat jalannya suatu reaksi kimia di dalam tubuh tanpa ikut bereaksi di dalamnya. Nah, untuk komponen enzim sendiri itu ada dua, yaitu ada apoenzim dan gugus protestik. Nah, apoenzim itu terdiri dari protein. Nah, kemudian untuk gugus protestik itu terdiri dari zat yang non protein. Contohnya itu ada kofaktor dan koenzim. Kofaktor itu adalah zat anorganik. Contohnya adalah Fe, Cl, dan Ca. Kemudian untuk koenzim itu adalah zat organik. Contohnya adalah NAD+, FAD+, dan vitamin B. Kemudian untuk sifat-sifat enzim. Sifat enzim yang pertama yaitu adalah bekerja secara spesifik atau bekerja pada substrat tertentu. Kemudian yang kedua adalah bekerja secara bolak-balik atau reversible. Kemudian yang ketiga adalah labil pada suhu tinggi ataupun suhu rendah. Enzim jika pada suhu tinggi akan mengalami denaturasi atau kerusakan. Kemudian pada suhu yang rendah itu enzim akan mengalami inaktif atau tidak aktif atau dia adalah tidur. Kemudian untuk enzim itu bekerja pada pH tertentu. Contohnya adalah pepsin bekerja pada pH asam dan tripsin bekerja pada pH basa. Kemudian adalah katalis. Enzim itu berperan sebagai katalis atau mempercepat suatu reaksi. Kemudian yang ketiga adalah yang selanjutnya yaitu enzim itu berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi agar reaksi itu mudah terjadi. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi enzim, yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah pH atau derajat keasaman, yang ketiga adalah konsentrasi enzim, dan yang keempat adalah zat-zat penghambat lainnya. Jadi untuk alat yang digunakan pada percobaan kali ini yang pertama adalah gelas. Nah, fungsi dari gelas itu sendiri yaitu adalah sebagai wadah. Kemudian yang kedua adalah sendok ataupun pengaduk. Fungsinya yaitu untuk mengaduk atau menghomogenkan. Yang ketiga adalah kompor, berfungsi untuk memanaskan. Kemudian ada cobek ataupun penghalus, berfungsi untuk menghaluskan amilum ataupun nasi. Kemudian adalah panci. Panci ini nanti berfungsi sebagai wadah untuk memanaskan air dalam temperatur tinggi. Kemudian adalah kertas saring maupun kain. Untuk fungsinya adalah untuk menyaring saliva. Jadi bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yang pertama adalah air secukupnya, yang kedua adalah 1 gelas nasi, dan yang ketiga ada betadine, yang keempat ada saliva, yang kelima adalah air sabun yaitu pH basa, kemudian yang keenam ada jeruk nipis pH asam, dan ada air mineral sebagai pH netral, dan kemudian ada yang kedelapan ada es batu yaitu untuk mendinginkan. Nah teman-teman, untuk langkah kerja atau cara kerja pada praktikum kali ini, mari kita simak video berikut. Semangat ya! Jadi langkah yang pertama yaitu adalah mengumpulkan saliva, yaitu dengan berkumur dengan air dan air tampungannya itu disaring dengan kain. Sekarang kita akan melakukan uji pengaruh suhu terhadap aktivasi enzim alfa amilase. Kemudian kita haluskan nasi dengan sedikit air. Nasinya bisa kita pakai cobek. Kemudian masukkan 2 sendok makan amilum ke dalam masing-masing gelas, yaitu gelas A, B, dan gelas C. Gelas A itu suhu panas, kemudian gelas B itu suhu dingin, dan kemudian gelas C itu adalah suhu normal atau suhu ruang. Setelah itu, tambahkan 1 sendok makan saliva ke dalam gelas A, B, dan gelas C. Setelah itu, maka aduk saliva dan amilum dengan lidi atau dengan pengaduk. Kemudian untuk suhu ruang maka kita letakkan di suhu ruang. Kemudian untuk suhu dingin maka kita rendam dengan air es. Kemudian untuk suhu panas kita rebus di atas kompor ya. Tunggu selama 5 menit. Setelah itu, tambahkan 5 tetes betadine ke masing-masing gelas, yaitu gelas pada suhu dingin, gelas pada suhu ruang, dan gelas pada suhu panas.
Nah, ini adalah warna awal ketika ditambahkan dengan betadin. Setelah itu, ini adalah warna setelah 5 menit penambahan dengan betadin. Kemudian ini adalah warna setelah 10 menit penambahan betadin. Ini adalah warna pada suhu dingin. Kemudian ini adalah warna yang terjadi pada suhu ruang. Dan kemudian ini adalah warna yang terjadi pada suhu panas, yaitu warnanya sudah pudar ya. Nah, kemudian ini adalah menit ke-15 setelah penambahan betadin, yaitu di air dingin itu warna ungunya semakin pekat. Pada suhu ruang itu terlihat warna seperti keunguan dan pink. Kemudian pada suhu panas itu warnanya sudah benar-benar tidak ada atau sudah benar-benar pudar. Nah, ini adalah warna setelah 20 menit penambahan dengan betadin. Nah, pada suhu air dingin itu warna ungunya sangat pekat. Kemudian untuk suhu ruang itu sudah mulai pudar warna keping-pingannya. Kemudian untuk suhu panas itu sudah benar-benar pudar warna ungunya. Jadi seperti warna putih biasa. Nah, ini adalah rekapan dari gambar. Baik, sekarang kita uji pengaruh pH terhadap aktivasi enzim alfa amilase. Yang pertama yaitu kita tambahkan 2 sendok makan amilum ke dalam masing-masing gelas, yaitu gelas dengan pH asam, netral, dan basa. Setelah itu, tambahkan 1 sendok makan saliva ke masing-masing gelas, yaitu ke gelas asam, ke gelas basa, dan ke gelas netral. Kemudian diaduk antara saliva dan amilum dengan sendok agar terlarut. Kemudian tambahkan 1 sendok makan air sabun ke gelas dengan nama pH basa. Kemudian tambahkan air jeruk nipis ke dalam gelas bernama pH asam. Setelah itu, tambahkan juga air mineral ke dalam gelas dengan nama pH netral. Teteskan 5 tetes betadin ke tiap masing-masing gelas, yaitu ke gelas basa, ke gelas asam, dan ke gelas netral. Setelah itu, aduk atau goyangkan masing-masing wadah. Tujuannya yaitu untuk melarutkan atau agar terlarut dan homogen. Nah, setelah itu kita bisa foto ya menit ke-0, menit ke-5, kemudian menit ke-10, kemudian lagi menit ke-15 dan seterusnya begitu. Kedua dulu.
Nah, teman-teman, setelah kita melakukan percobaan tadi, tentunya kita mendapatkan hasil. Nah, pada hasil percobaan itu bisa dilihat pada tabel ya. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Nah, pada pengaruh suhu atau temperatur itu, pada menit ke 0 atau setelah penambahan betadin pada suhu ruang itu berwarna hitam keunguan. Kemudian pada suhu dingin itu berwarna hitam keunguan juga, tapi lebih pekat. Kemudian untuk pada suhu panas itu juga menjadi hitam keunguan. Nah, pada penambahan betadin menit kelima yaitu pada suhu ruang itu berwarna merah kecoklatan. Kemudian pada suhu dingin itu berwarna biru keunguan atau seperti ungu. Kemudian pada suhu panas itu berwarna keunguan plus atau lebih ungu. Kemudian pada menit ke-10 pada suhu ruang itu berwarna merah bata agak ungu. Kemudian pada suhu dingin itu pada 10 menit itu berwarna ungu pekat plus itu artinya adalah lebih pekat gitu. Kemudian pada suhu panas itu pada 10 menit itu berwarna ungu pudar atau sudah menjadi putih. Jadi sudah ungunya itu sudah pudar. Kemudian pada menit ke-15 pada suhu ruang itu berwarna merah keunguan agak pink seperti warna beras merah itu. Kemudian pada suhu dingin itu pada 15 menit itu berwarna ungu kehitaman plus artinya itu adalah berwarnanya agak tua atau pekat. Kemudian pada suhu panas itu warnanya sudah benar-benar memudar pada suhu pada waktu 15 menit. Kemudian pada waktu 20 menit itu pada suhu ruang itu berwarna pink udah pudar. Kemudian pada suhu dingin itu berwarna ungu kehitaman dan tambah pekat. Kemudian pada suhu panas itu adalah benar-benar pudar atau sudah menjadi putih atau hanya salivanya aja dan amilum terlihat putih. Nah, untuk keterangannya warna plus atau tambah-tambah itu yaitu adalah tingkat kepekatan warna. Nah, untuk pengaruh pH atau tingkat keasaman pada 5 menit setelah penambahan betadin pada pH asam itu berwarna ungu pekat. Kemudian pada air mineral atau pH netral itu berwarna agak pink. Kemudian pada pH basa itu berwarna sedikit keunguan. Kemudian pada 10 menit setelah penambahan betadin pada pH asam yaitu berwarna ungu pekat. Kemudian pada pH netral itu berwarna cenderung pink agak memudar. Kemudian pada pH basah atau pada air sabun itu sedikit keunguan memudar. Kemudian pada 15 menit setelah penambahan betadin pada pH asam itu ungu tidak terlalu pekat. Kemudian pada pH netral itu cenderung lebih memudar warna pinknya. Kemudian pada pH basah itu sedikit ungunya itu lebih memudar. Kemudian pada 20 menit setelah penambahan betadin pada pH asam itu ungu sudah memudar. Kemudian pada air mineral atau pH netral itu udah jenuh memudar. Kemudian pada air sabun juga sudah jenuh memudar. Jadi seperti putih dan tapi itu jenuh. Kemudian pada menit ke-25 setelah penambahan betadin pada jeruk nipis atau pH asam itu ungu lebih memudar. Jadi ungunya itu sudah lebih memudar. Kemudian pada pH netral atau air mineral itu udah benar-benar putih seperti warna nasi. Kemudian pada air sabun itu atau pH basah itu juga sudah benar-benar putih dan jenuh. Jadi teman-teman, pada pembahasan pada praktikum kali ini yaitu saliva atau air liur itu mengandung enzim alfa amilasa atau enzim amilase yang mana enzim ini tuh berperan sebagai biokatalisator sistem pencernaan dalam proses hidrolisis amilum dan menghasilkan glukosa maupun maltosa. Dari percobaan ini didapatkan warna ungu itu karena adanya reaksi antara betadin yang mengandung iod dengan amilum. Larutan iodin ini apabila bereaksi dengan amilum akan menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna biru tua keunguan. Fungsi dari penambahan enzim alfa amilase atau enzim amilase ini yaitu untuk mengukur faktor apa aja sih yang berpengaruh pada kerja enzim. Nah, dari percobaan ini dapat diketahui bahwa suhu juga dapat berpengaruh pada kinerja enzim. Ketika di suhu sekitar 40 derajat Celcius, enzim menjadi bekerja secara optimum. Terlihat bahwa tidak ada gumpalan saliva dan hanya terlihat gumpalan amilum. Terlihat warna amilum dan saliva yang ditetesi betadin terjadi warna ungu pekat dan kemudian pada menit ke-10 warnanya sudah pudar. Tetapi jika di suhu tinggi atau suhu 80 derajat Celcius akan terjadi denaturasi atau kerusakan enzim dan terjadi perubahan warna kecoklatan dan penggumpalan saliva. Kemudian ketika enzim diletakkan pada suhu dingin maka enzim akan inaktif atau tidak aktif. Dapat terlihat bahwa pada warna ungu cenderung akan tetap meskipun waktunya itu sudah berubah menjadi beberapa menit. Enzim amilase cenderung bekerja secara optimum pada suhu normal ataupun suhu ruang. Dapat dilihat warna larutannya yang terjadi warnanya keunguan kemudian berubah menjadi warna pink dan agak memudar.
Pada uji pengaruh pH terhadap aktivitas enzim alfa amilase, kecenderungan enzim alfa amilase ini bekerja pada pH netral ataupun cenderung pada pH 7. Nah, ketika enzim diletakkan pada pH asam, warna larutan itu cenderung tetap ungu. Dari waktu ke waktu itu tetap ungu. Kemudian ketika enzim diletakkan pada pH netral, warna larutan yang tadinya pink itu lama-kelamaan akan menjadi pudar. Nah, ini menandakan enzim ini dapat bekerja pada pH netral. Kemudian ketika enzim ini diletakkan di pH basah ataupun diletakkan pada air sabun, itu warna larutannya juga memudar dan tadinya berwarna keunguan menjadi putih. Dan ini dapat diindikasi bahwa enzim ini dapat bekerja pada pH basah. Alasan kenapa bekerja pada pH basah ini kemungkinan karena konsentrasi dari sabun ini sangat sedikit. Jadi sabun ini berkonsentrasi rendah dan kemungkinan dan diperkirakan bahwa pada basah ini adalah dengan pH 8. Jadi enzim dapat dan masih bekerja begitu. Nah teman-teman, dari percobaan kali ini dan dari pembahasan kali ini, kesimpulannya yaitu enzim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, dua faktornya itu ada pH dan temperatur. Nah, enzim alfa amilase ini bekerja optimum pada pH yang cenderung netral, kemudian dan bekerja optimum pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Nah, enzim ini bekerja pada pH tertentu juga dan dapat bekerja pada suhu tertentu juga. Nah, pada pH ini cenderung pada pH netral. Nah, enzim itu ketika berada di pada suhu yang terlalu tinggi itu akan mengalami denaturasi ataupun kerusakan. Dan jika enzim berada pada suhu yang terlalu rendah, itu enzim akan mengalami inaktif ataupun dia tidak aktif. Nah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video tadi dan praktikum tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.